Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari 08125264588 sekian. Pertanyaannya, Ustadz, amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang Muharram, maka ini termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan mulia di dalam Islam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di antara para alim menyebutkan bahwa ketika kita melakukan kebaikan di bulan baik, maka Allah akan melipat gandakan pahala. Dan kalau kemudian kita itu melakukan kemaksiatan, maka dosanya yang ditambah gitu. Pertanyaannya adalah kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram gitu. Maka semua kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu kita lakukan. Kalau kemudian kita itu bisa melakukan kebaikan di bulan Muharram itu dengan memperbanyak rukuk dan sujud misalnya ya, maka silakan itu kita tunaikan. Kalau misalnya kita bisa menunaikan ketaatan dalam bentuk infak dan sedekah ya, infak, zakat dan sedekah, silakan kita tunaikan itu, kita lakukan. Kalau kita bisa memperbanyak amaliah di bulan Muharram itu dengan menambah bacaan Al-Quran kita, dan kemudian kita itu menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Allah dan hambanya, manusia, maka itu yang kita lakukan ya. Ya, kalau kemudian ditanya amaliah khusus apa, semua kebaikan yang kita bisa lakukan itu silahkan dikerjakan. Memang ada amalia puasa secara khusus ya. Ada yang menyebutkan 1 sampai 10 Muharram itu bisa kita tunaikan karena Muharram termasuk bulan-bulan baik, begitu kan? Atau juga ada yang puasa sunnah Asyura ya. Puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Nah, itu pun juga baik jika kita menggandeng atau membersamai puasa 10 Muharram itu dengan tanggal 9 dan tanggal 11. Jadi kita puasanya 9, 10, dan 11 misalnya. Atau kalau kemudian kita bisanya 9 dan 10 saja, monggo. Atau bahkan kalau kemudian kita itu mampunya, sanggupnya berpuasa pada 10 Muharram saja, karena memang ada ajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa 10 Muharram saja kan gitu, dan fadilahnya itu Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita selama setahun yang lalu, maka itu kita kerjakan gitu. Termasuk juga mungkin yang sering marak di sekitar kita, menyantuni anak yatim dan fakir miskin dan orang-orang du'afa, orang-orang lemah misalnya, maka ketika itu yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan gitu. Sehingga apa? Sehingga insya Allah fastabiqul khairat, di antara kita itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Sebab nanti kalau saya menspesifikkan harus puasa ini gitu, dan sementara di antara kita yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, nanti kita itu jadi gelo gitu kan. Kalau saya mengkhususkan nanti santuni anak yatim gitu, sementara kita tidak memiliki harta untuk memberikan santunan, nanti kita itu menjadi, aduh saya itu sangat-sangat tidak beruntung dalam hidup di dunia ini karena tidak memiliki harta yang banyak, sehingga kita itu tidak bisa menyantuni anak yatim dan fakir miskin misalnya. Maka Allah itu memberikan sesuatu yang simple, sederhana bagi kita semua. Kalau saja kita itu mau berbuat kebaikan, kebaikan apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan. Dan ingat, ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Muharram ini menjadi berkah bagi kita semua. Fastabiqul khairat, dan Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.